Langsung 3A, mohon maaf, langsung 3A. Kalau saya lulus sama Pak Nur Haryanto 2B dulu saya. Ya, 2B karena saya D3. Jadi saya semuanya ngalamin tuh pangkat, Pak. Dari 2A, 2B, 2C, langsung 4A karena saya nggak 2D karena kan waktu itu penyesuaian S1-nya. Jadi langsung 3A ya. Alhamdulillah sekarang juga nyampe ke 4B juga. Gitu. Memang jalannya seperti itu. Jadi semuanya kita ikutin. Ya, dari pendidikan juga sama. Dari SMA, D3, S1, S2, S3-nya belum kelar-kelar. S3 saya itu sekelas dengan Pak Wali. Ya. Sekelas dengan Pak Wali karena ada 12 orang tuh ngambil doktor di UNJ. Saya separuhnya gagal lulus ya, Pak Camat ya. Tapi itu bagian dari perjalanan kita lah. Ya. Jadi itu terkait dengan perkenalan saya. Kemudian terkait acara pada hari ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi ini kepada para orang tua saya yang ada di FKUB. Dengan roadshow seperti ini, mudah-mudahan kita bisa merajut ya, terutama kaitannya dengan kerukunan dan keberagaman. Ya, saya masuk Jakarta Utara memang ya mohon maaf agak-agak keder-keder dikit, Pak. Karena Jakarta Utara itu memang ya sangat-sangat kompleks lah. Permasalahan cukup kompleks, keragamannya juga kompleks, ya. Kemudian tokoh-tokohnya juga cukup kompleks, ya. Sekarang kita hadir di sini, Pak Amin, Pak Kiai Haji Amin, jabatannya kalau dihitung-hitung berapa, Pak? 26 ya, Pak ya? 27 nambah lagi 1. Iya. Nah, nambah lagi Akmi ya. Kemarin kita ketemu masih 26 ya, Pak ya. Sekarang ada 27 jabatan yang nempel. Ya, saya nggak tahu itu bagaimana perannya itu ya. Tapi itulah fenomena yang ada di Jakarta Utara. Ya, jarang yang satu jabatan tuh di utara itu. Rata-rata teman-teman itu yang 1, 2, 3 gitu. Jabatan-jabatan rangkap lah yang dengan masing-masing bidangnya. Tapi itulah kompleksitas yang ada di Jakarta Utara. Itulah kebinekaan yang ada di Jakarta Utara. Mudah-mudahan dengan kebinekaan itu menjadi satu kesatuan, sesuatu yang bagus untuk kemajuan wabil khusus Jakarta Utara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kemudian yang kedua terkait acara hari ini. Sosialisasi terkait dengan SK Menteri ya, SK bersama ya Pak Ji ya. SK bersama Menteri, peraturan bersama Menteri. Tentunya mungkin sedikit saya menyampaikan terkait dengan pengalaman-pengalaman yang di wilayah lain. Ya karena saya di Jakarta Barat, Pak, mungkin saya akan berbicara Jakarta Barat. Ya, ini terkait kegiatan ini, mungkin ada wilayah yang memang ya cuek-cuekan aja lah. Kalau berbicara cuek-cuekan, semuanya akan menerima sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi ada juga wilayah-wilayah yang agak sulit, ya. Terutama wilayah-wilayah yang keragaman tadi. Di saat itu masjid masuk di lingkungannya yang non muslim, ini kadang-kadang yang bermasalah. Ya, di saat gereja masuk di ruangan muslim, ini juga akan bermasalah. Nah, inilah fungsinya tadi kita ketemu seperti ini ya Pak Camat ya. Ya, kalau memang itu suatu menjadi kebijakan, kalau memang itu jadi ketetapan, ya ini tolong ini juga diamankan. Diamankan dalam artian ya bagaimana itu bisa berjalan dengan baik, intinya seperti itu. Kalau intrik-intrik kecil saya yakin lah, saya nggak mau ngajakin bebek berenang, ya. Terutama orang-orang tua saya ini sudah tahulah apa yang harus dilakukan, ya. Karena kalau berbicara pendekatan antar personal itu nggak ada sekolahnya. Meskipun dia profesor juga, ya kalau sekolahnya profesor itu kan udah nggak ada lagi tuh paling tinggi. Tapi tetap aja kalau ngadepin masyarakat itu berbeda, ya. Ini adalah seni yang perlu kita sampaikan, seni yang perlu kita perankan di wilayah. Jadi nggak bisa kita dengan ngadepin orang seperti ini, ngadepinnya secara akademis, nggak ketemu. Ya, kita ketemu orang yang biasa, orang yang pinter baru ketemunya akademis. Tapi kalau yang biasa-biasa ya kita pendekatannya akan berbeda lah. Saya yakin ini akan disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi yang ada di wilayah itu. Ya, jadi kejadian di Jakarta Barat itu namanya Gereja Damai. Gereja Damai itu cukup lama memang di situ. Tapi karena memang zonasinya itu rumah ibadah,
yang alhamdulillah sudah selesai. Itu cukup lama, itu bertahun-tahun tuh Pak Kiai. Itu alhamdulillah bisa diselesaikan. Nah, termasuk yang berjalan sekarang posisinya yang di Villa Meruya. Di Villa Meruya itu lingkungannya memang lingkungan perumahan, itu akan didirikan masjid. Ini kemarin sempat juga ada gejolak-gejolak seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan. Nah, maksud saya di sini terkait dengan kegiatan-kegiatan itu harus memang sesuai dengan prosedur. Ya. Jangan sampai prosedur yang dilaksanakan, terutama yang 90-60 itu. Ya, tanda tangan 90 jamaah, 60 lingkungan sekitar, itu benar-benar wajib dilaksanakan. Dan itu jangan sampai ada rekayasa. Kalau ada rekayasa selesai kita. Pasti itu akan dicari-cari, itu paling mudah. Dan baru ini perlu kehati-hatian. Ya, hari ini akan dilakukan sosialisasi. Silakan diikuti dengan baik. Silakan diikuti dengan baik. Kalaupun ada permasalahan-permasalahan yang memang ada di Tanjung Priuk, silakan disampaikan. Jangan sampai nanti sudah mulai berkembang lebih besar, Pak Camat dan Pak Lurahnya nggak tahu. Lebih baik ngomong dari sekarang, sehingga kita bisa melakukan antisipasi dan melakukan pendekatan seperlunya kepada masyarakat. Mungkin itu tambahan dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.